Kebaikan itu terkadang dapat menjadi jalan kejatuhan kita, dan kebaikan dapat membuat si penerima itu menjadi korup dan juga membusuk dari dalam diri mereka. Kebaikan itu bagian dari karsa, ya, atau juga merupakan sebuah prinsip hidup. Oh, kalau aku baik ke seseorang, nanti orang itu akan baik kepada saya. Ada pengharapan di situ. Karena kita takut mendapatkan ketidakbaikan atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak dapat kita kendalikan, keputusan orang lain, ya, di luar diri kita. Jadi kita memberikan kebaikan kepada orang lain dengan harapan orang tersebut akan juga berbaik hati kepada kita. Hal seperti itulah yang melemahkan, ya, menekan atau menghalangi kesadaran kita menuju kesejatian diri, menuju sifat-sifat yang kuasa, menuju yang sejati, menuju yang kuasa atau menjadi yang kuasa, yang berkuasa, atau biasa saya sebut sebagai proses deifikasi atau apoteosis. Itu memang jalannya. Salah satunya adalah menundukkan, ya, menundukkan cipta, rasa, dan karsa yang menguasai lower self, menguasai lower consciousness diri ini, diri kalian, ya. Jika kalian memang menuju, ya, kesadaran kalian menggerakkan kalian untuk menuju yang sejati, menuju yang kuasa, menjadi yang berkuasa, menjadi Tuhan, ya, cara atau jalan yang telah ditunjukkan oleh para deitas, para roh, para kesadaran agung adalah salah satunya, hanya salah satunya, ya, ini adalah dengan cara menundukkan cipta, rasa, dan karsa. Selain keinginan untuk menjadi baik hati atau keinginan untuk menjadi sempurna di hadapan masyarakat, di hadapan manusia, di hadapan dunia, rasa, perasaan mudah kasihan, mudah enggan, sedikit-sedikit merasa kasihan, melihat kucing kelaparan kasihan, melihat orang kesusahan kasihan. Rasa kasihan ini juga salah satu yang menjadi penghambat naiknya kesadaran diri, kesadaran spiritual menuju kesadaran yang agung, kesadaran yang kuasa, menjadi berkuasa, menjadi Tuhan. Karena rasa kasihan ini, ya, mudah kasihan semacam itu, sangat-sangat jauh sekali dengan karakter yang kuasa, yang berkuasa. Untuk setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap hidup yang dijalani, dan juga setiap pelayanan yang kita berikan, setiap jalan yang kita lalui untuk mencapai perkembangan diri, evolusi, transformasi, dan deifikasi itu harus dilandaskan pada kesadaran agung. Hanya pada kesadaran agung atau kesadaran yang lebih tinggi, higher self, ya, istilahnya, higher consciousness. Bukan pada cipta, rasa, karsa, bukan lower consciousness, lower self apalagi.
Lakukan apapun yang perlu kamu lakukan, tapi landaskan itu hanya pada kesadaran agung kalian, atau kesadaran agung yang sifatnya lebih universal. Gerakan untuk menuju yang sejati, menuju kesadaran agung dan menjadi yang berkuasa, menjadi Tuhan, mencapai deifikasi atau apoteosis itu bukan hanya di sini ya, tapi di seluruh bumi, seluruh dunia ya. Bukan hanya saya atau 1-2 orang saja, tapi semua penyihir ya. Dari berbagai varian istilahnya juga berjalan ke arah sana, karena memang programnya seperti itu. Semua penyihir, entah left hand pad, entah right hand pad, entah Wicca, entah witchcraft, apapun itu yang bernaung dalam seni magis, seni sihir ya, semua bergerak ke sana, atau setidaknya disarankan, dianjurkan bergerak ke sana menuju pencapaian apoteosis, karena ini adalah upaya untuk menyambut yang namanya zaman Aquarius. Lalu apa sih hubungannya para penyihir yang melakukan apoteosis dengan zaman Aquarius? Ada hubungannya tentu saja, karena di zaman Aquarius ini adalah zaman era baru ya, era baru, maka akan ada yang namanya pengawas, ada yang namanya pengelola, ada yang namanya dewa dewinya ya, dewa dewi baru. Makanya di masa sekarang ini para penyihir digerakkan ke sana untuk mencapai apoteosis adalah supaya nanti ketika zaman Aquarius itu memang sudah terjadi, maka mereka yang sudah mencapai apoteosis ini sudah benar-benar menyelesaikan ya proses transformasinya dan mencapai apoteosis, mereka akan diangkat, dilantik menjadi dewa-dewi yang mengawasi, menguasai zaman Aquarius dan membantu kesadaran-kesadaran yang masih tersisa ini untuk mencapai perkembangan diri dan evolusi.